Lagi ngurusin badan soalnya. Oh, lagi ngurusin badan ya. Ya, yang penting kita doain semoga Kang Ono tetap sehat terus ya. Amin. Terima Ya, kasih. ya, Kang Ono materinya tentang apa nih Kang Ono hari ini? Kalau judulnya sih tentang teknologi e-learning rakyat. Learning rakyat Kang ya. Kata teknologinya, cuman saya pengen nanya ke peserta sih, masalahnya apa? Boleh boleh Kang. Ini dari kemarin udah banyak banget yang nanya Kang Ono. Kemarin tuh di kolom chat itu banyak banget yang nanya, ini sesinya Pak Ono kapan ya? Yang nanya Itu banyak kebanyakan banget. cowok sih biasanya. Iya. Ya udah mungkin Kang Ono daripada berlama-lama lagi nih semua udah nggak sabar. Silakan Kang Ono monggo. Untuk sesi pagi ini Kang Ono Ipurku. Oke, terima kasih banyak. Nanti tolong saya diingetin ya kalau waktunya habis apa gimana. Baik. Baik, baik Kang Ono. Oke, baik buat teman-teman semua. Sebelum saya terlalu bablas, boleh dong ditulis di chatting ya. Ditulis di chatting pertanyaannya gini. Ini jawaban dari pertanyaannya ya, tolong ditulis di chatting. Pertanyaan gini. Saya pengen survei sih sebenarnya. Masalah yang Anda rasakan kalau kita pengen belajar online, masalah paling besar apa sih? Gitu. Kalau kita pengen belajar pakai gadget, proses belajar pakai gadget, internet, koneksi internet, jaringan, apalagi metode. Nah, itu keren, ada satu lagi metode, gadget. Gadget tuh harganya kali ya, LMS. Jadi lebih ke arah teknologinya ya. Jaringan kuota. Oke, gaptek. Nah, itu yang seru tuh. Aplikasinya seperti apa? Oke, tapi kebanyakan jaring. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa pertanyaan. Ada masalah jaringan, ada masalah evaluasi monitoring. Tadi access point juga jaringan. Cari aplikasi yang ringan, sederhana, kuota dan sebagainya. Tapi banyak banget jaringan. Baik. Berarti saya harus jawab dulu. Ini sambil sambil ngelihat masalah, saya coba kasih solusi ya. Jadi kita rada interaktif lah ininya. Oke, sekarang masalah jaringan dulu. Sekarang saya share screen aja biar Anda semua bisa ngelihat. Sorry, ini lagi masalah kimia, beda lagi. Sekarang Anda bisa ngelihat, teman-teman bisa lihat semua kondisi jaringan Republik Indonesia. Bisa dilihat di NPREF. Ini minta maaf nih, sponsornya Kominfo. Cuman orang ngasih lihat kondisi real jaringan di Indonesia. Jadi kan mudah-mudahan nggak ada yang marah-marah ke saya habis ini. Biasanya suka ada yang marah. No, lu gila lu. Walah, salah masuk website. Nprev, coba Indonesia. Oke, kita bisa lihat. Jadi kasih kata kuncinya Nprev Indonesia. Kita bisa lihat peta cakupan 3G, 4G, 5G di Indonesia. Oke, kita bisa milih Indonesia atau kita bisa milih 5G. Oke, kita lihat 5G dulu biar nggak terlalu sakit hati. Kita lihat 5G. Ini kondisi 5G di dunia ya, bukan Indonesia, ini dunia. Amerika 5G oke, dia negara kaya. Eropa 5G oke, kaya semua. Jepang 5G oke, kaya banget. Thailand 5G men. Kita zoom in biar pada nafsu ya. Arab lumayan, Thailand gila satu negara 5G. Itu gila kurang ajar banget Thailand ini. Malaysia aja paling di Manila, Malaysia aja kagak. Cuma 2 Kuala Lumpur ada 5G, Singapura satu pulau mah gampang ya. Kita lihat Indonesia dong biar sakit hati. Indonesia cuman ada di Makassar, ini kayaknya Balikpapan nih. Balikpapan, Makassar, Surabaya, ini kayaknya Solo ya karena presidennya dari Solo. Jadi di Solo ada 5G, Jogja aja kagak ada 5G, Bandung ada 5G. Ini kayaknya Bekasi ada, di Jakarta ada, di Indonesia Timur kagak ada, minta maaf. Jadi 5G kondisi kayak seperti itu. Kalau 5G Oke, sekarang kita balikin dulu ya. Jadi kita kondisi realnya seperti ini sih. Jadi Anda bisa lihat di Nprev ini. Saya ke atas, saya back dulu. Kita lihat 3G 4G ya. Kalau katanya kalau ngomong sama ini minta maaf nih ya. Aduh, minta maaf banget. Kalau kita lihat ini kita bisa milih operatornya bisa pakai Tri, Indosat, Smartfren, Telkomsel, Excel. Kita pilih Telkomsel dulu yang kita tahu paling besar coveragenya ya. Nih coveragenya banyak bolongnya juga ternyata, minta maaf aja teman-teman Telkomsel. Jadi di Sumatera banyak yang bolong, di Kalimantan bolong, di ini bolong tuh dalam bahasa teknisnya blank spot ya. Di sini di Papua bolong, di Seram, Buru segala macam lumayan bolong. Jawa kayaknya
Oke, kayaknya oke. Coba kita zoom in. Nah, ya kalau Jakarta jelas lah nggak akan bolong. Kalau bolong menterinya dipecat soalnya. Jadi Jakarta bagus banget. Nah, sekarang kita lihat lagi ke selatan dari Jawa di Pelabuhan Ratu, Sukabumi Selatan. Ini selatan-selatan sini, selatannya Bandung, parah men. Jadi kondisinya real seperti itu. Oke. Jadi kondisi jaringan parah banget. Solusinya seperti apa yang bisa kita bikin? Kita bisa bikin jaringan sendiri sih sebenarnya. Jadi kita bisa bikin jaringan sendiri, saudara-saudara, dan kita bisa bikin internet belajar online tanpa internet sih sebenarnya. Oke, jadi kata kuncinya ini sih sebenarnya. Ini gue lagi ngomong, saya ngomong serius nih ya. Internet offline. Jadi kata kuncinya internet offline. Kita lihat gambar-gambarnya aja. Jadi ini mah gambar yang parah ini mah. Gambarnya terlalu ini banget. Jadi Anda bisa lihat tentang internet offline ini. Oke, kebetulan saya sama teman-teman ini udah dipresentasikan sih di Oman dan sebagainya. Inti sederhananya internet offline adalah kita kopikan materi-materi belajarnya yang ada di internet ke server buatan sendiri, ditaruh di sekolah. Kemudian kita bikin hotspot yang bisa mengcover satu desa atau satu kecamatan, dan itu cukup mudah gitu ya. Oke, saya akan cepat aja di sini. Saya kasih lihat aja bukunya sedang kami tulis. Nah, ini kira-kira jaringannya seperti ini. Ini bagian dari buku, sedang dalam proses nulis. Mudah-mudahan akhir bulan ini atau pertengahan bulan depan selesai bukunya bisa kita publikasi. Tapi kira-kira servernya ditaruh di sekolah, terus kita punya switch di sekolah, punya hub, punya jaringan sekolah, terus kita bikin wifi hotspot lokal. Jadi siswa segala macam kalau mau akses ke sini aja, ini internet jadi optional. Kalau ada sinyal syukur, kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena semua ilmu segala macam ditaruh di sini. E-learningnya taruh di sini, dan kita bisa akses tanpa pulsa sama sekali. Beres ya. Nah, untuk daerah-daerah, untuk siswa yang rumahnya jauh, mungkin sekitar 4 kilometer, 5 kilometer di sekolah, kita bisa pasang tower. Tower terlalu keren ya. Beberapa tempat, kalau teman-teman di universitas terbuka, dia makainya pipa ledeng. Terus dikasih wifi di atasnya, dan mereka bisa akses ke tempat yang lebih jauh. Kira-kira bentuk jaringannya seperti ini. Beres ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang investasinya seperti apa? Yang bisa dicoba salah satunya adalah kita bisa servernya pakai ini. Pakai makhluk seperti ini. Ini namanya Raspberry Pi. Besarnya kira-kira bentar, saya lihat dulu ada. Nah, ini nih, besarnya seperti ini. Segenggaman tangan servernya. Jadi servernya kecil banget. Barangnya ada, nih kita lihat ada di Tokopedia. Ini Tokopedia semua iklannya sah. Ada di Bukalapak juga sih, ada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya ada. Harganya sekitar 700 ribuan, lebih murah daripada handphone Anda. Tidak pakai hard disk, pakainya SD card. Jadi semua informasi ditaruh di SD card. Cuma nanti kita perlu ngumpulin informasi-informasi itu supaya ada di dalam SD card. Beres ya. Jadi semua informasi ada di SD card. Jadi nanti akses e-learning, e-book dan sebagainya bisa diaksesnya lokal lewat wifi yang kita bikin sendiri tadi. Jadi harganya segini kira-kira. Beres ya. Jadi kalau udah kayak gini kan kita tidak pakai operator ya. Jadi konsekuensi tidak pakai operator tidak ada pulsa sama sekali. Dan bisa diakses kapan aja tanpa pulsa. Cuman mungkin di sisi saya kasih lihat ininya dulu ya. Peralatannya wifi-nya cuma kayak gini doang sih kalau di sekolahnya ya. Wifi access point indoor. Jadi di sekolahnya bisa pakai seperti ini, kita lihat gambar-gambarnya aja biar enak. Ini harganya sekitar 200 ribuan lah, ditaruh di sekolahan kalau siswa datang sekolah. Oke, jadi harganya segini, yang paling murah sekitar 200 ribuan. Oke. Cuman ada yang lebih mahal, ada yang 140, ada yang 300, daerah situlah harganya. Ditaruh di sekolah. Nah, sekarang kalau mau jarak jauh, diganti, jangan indoor. Pakainya outdoor. Nah, ini bisa jarak jauh nih. Oke, ada yang 600 ribu. Ini jaraknya sekitar bisa tergantung, bisa sekitar 5 kilometeran segala macam. Jadi ditaruh nih kayak gini, ditaruh di atas pipa. Nanti dari rumah-rumah bisa akses ke server yang ada di sekolah tadi. Pertanyaannya, ini legal nggak? Menurut Kominfo ini legal karena ini tidak akses ke internet. Yang harus izin dari Kominfo adalah kalau kita memberikan akses ke internet buat orang lain.
Jadi kita memberikan layanan akses internet, kita harus dapat izin ISP. Karena ini tidak memberikan akses internet, cuman lokal aja. Ini namanya intranet, ini bukan internet. Sekali lagi ini intranet, tidak perlu izin ISP sama sekali, jadi aman. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu izin sebagai operator, cari lisensi ke Pak Menteri dan sebagainya, nggak perlu. Oke, jadi peralatannya cuma seperti ini, ditaruh di pipa ledeng atau di tower, kalau yang agak bagus tower. Nah sekarang, kalau mau pipa ledeng cuma 4 meteran doang sih. Jaraknya nggak bisa jauh, paling bahasanya 1 kilo, 2 kilometer doang. Kalau mau lebih tinggi, sebaiknya ditaruh di tower supaya jaraknya lebih jauh. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa ngelihat berapa jauh coverage-nya dia? Oke, coba bentar. Tolong dong di chatting ya. Untuk mengatasi blank spot, udah ya. Oh, ini ada Mas Faktu Rohman. Untuk mengatasi blank spot pendidikan daring bisa menggunakan iKlepon. Ini teman-teman ICT Watch ya. Ini ada contohnya. Jadi iKlepon sama tadi yang Raspberry Pi yang saya kasih lihat sama sih. Bentuknya kayak gitu ya. Jadi Anda bisa nyari juga iKlepon. Sekarang saya pengen tahu dong. Tolong kasih nama sekolah Anda, syukur-syukur yang jauh banget. Supaya saya bisa kasih contoh cara ngedesain jaringan jarak jauhnya. Corong kasih nama sekolahnya jarak jauh. SMA Muhammadiyah Ngawi. Oke, saya ambil nih ya, Ngawi. Oke, saya ambil SMA Muhammadiyah Ngawi. Wah, ini ada SMP Negeri 1 Sluke. Wah, itu kayak belum pernah dengar Sluke itu ada di mana. Kalau Ngawi udah, saya Ngawi minta maaf ya, saya ambil yang Sluke karena saya belum pernah dengar Sluke ada di mana. Ya, caranya gini caranya. Masuk ke Google Maps. Salah pencet. Maps, Google. Sorry. Saya share screen dulu ya biar Anda bisa lihat. Kelupaan share screen, kebiasaan saya teh. Share screen. SMP Negeri, apa tadi? SMP Negeri 1 Sluke ya. Yang lain minta maaf nih. Jadi SMP Negeri 1, kok jadi lemot gini? Taruh di sini ya, search-nya ya. SMP Negeri 1 Sluke. Sluke itu di mana ya? Rembang. Waduh, jauh banget ya. SMP Negeri 1 Sluke ini sekolahnya. Oke, lokasinya di Rembang, Jawa Tengah. Oke, kita lihat yang Sluke dulu ya. Jadi caranya cuma kayak gini doang. Bisa kita lihat dari peta udara dari atas. Minta maaf di sini kelihatan banyak hitam-hitam. Ini SMP Negeri 1 Sluke-nya kayak gini. Lokasinya kayaknya asri banget. Nah, sekarang misalnya saya perlu koordinatnya dia. Koordinat GPS-nya dia. Kira-kira share log-nya caranya cuma gini doang. Klik kanan di sini. Harusnya saya zoom dulu ya. Saya zoom. Nih SMP Negeri 1 Sluke-nya. Oke, kita bisa lihat. Nah, sebenarnya kita harus cari titik tempat naruh towernya sebelah mana. Misal, saya akan naruh towernya tempat Bakso Podomoro Pak Bandi sini ya. Saya taruh tower situ ya. Oke. Jadi mouse-nya ditaruh di sini, klik kanan. Oke, di sini ada koordinat, langsung dapat koordinat. Saya klik koordinatnya, dia akan copy to clipboard. Jadi koordinatnya sudah ada di clipboard saya. Sekarang saya pengen lihat kalau saya kasih sambungan seperti apa. Oke, jadi saya masuk ke link ui.com. Saya ulang ya, alamatnya linkui.com, link.ui.com. Kita bisa masuk. Anda bisa bikin account di sini free, gratis. Ini semua gratis, nggak usah pakai bayar apa-apa. Kebetulan saya udah bisa langsung on karena masuk, soalnya saya memang udah punya account di situ. Dan kita cuma masukin koordinat tadi, Ctrl V, copy paste lah koordinatnya di sini ya. Ini koordinatnya SMP Negeri 1 Sluke tadi. Dekat pantai. Wah, hidupnya enak banget anak-anak itu ya. Nih, sekarang kita bisa masukin, ini ada 2, add PTP. PTP itu point to point buat sambungan jarak jauh banget. Satu lagi PTMP, point to multi point. Jadi kita bisa ngasih menyebarkan akses jaringan ke tetangga-tetangga. Jadi yang kita pilih adalah PTMP. Saya klik yang ini PTMP. Nah, ini kebetulan antenanya yang dipilih sama dia adalah antena yang 120 derajat. Saya ganti dulu radionya. Saya pakai frekuensi yang banyak dipakai handphone kita, 2,4 GHz, dan jangan pakai yang most popular, saya pakai yang bulat AC ini. Harganya sekitar 1 jutaan sih. Bulat AC ini 1 jutaan. Saya klik bulat AC-nya, dia akan 360 derajat coverage-nya. Ntar ini saya minimize dulu.
Saya akan zoom out dulu. Ini kelihatan di sebelah selatan dari SMP Negeri 1 Sluke banyak gunung, jadi agak susah sinyal masuk ke selatan. Cuma di utaranya Sluke itu Laut Jawa, jadi gampang banget. Jadi rumah-rumah yang ada di sini pasti dapat sinyal. Nah ini rumahnya bisa kita pilih, rumah yang ini dapat sinyal nggak, rumah yang di sini dapat sinyal nggak. Kelihatan kalau warna hijau dapat sinyal, warna kuning agak dapat sinyal supaya bagus sambungannya kita bisa, ini karena kurang tinggi towernya di tempat baksonya Pak itu, kita bisa tinggiin towernya, misalnya saya bikin towernya 20 meter, nah jadi bagus sinyalnya jadi hijau sekarang. Oke, jadi tekniknya cuma gitu aja. Nih, kita bisa cek sinyalnya bagusnya kemana aja. Nah, ini barang ini, bulat AC ini harganya sekitar saya cari lagi ya, bulat AC. Ini Ubiquiti, nih, oke. Harganya sekitar 1, sekian. Oke, bisa dilihat ini Tokopedia, Shopee hampir sama harganya. Kalau mau ya cari-cari yang agak second gitu ya. Nah, tapi ini belum ada antenanya, jadi kita butuh antena namanya Omni Directional Antena. Antena 2,4 GHz. Oke. Harganya sekitar 1 juta juga sih. 500.000 ada nih, ada yang 3 juta tergantung. Jadi ada yang 400, 500, ada yang sejutaan. Jadi kita ngelihat barang yang dibutuhkan sekitar harganya antara 2,5 sampai 3 juta. Ya 2 sampai 2,5 juta lah kira-kira daerah situ ya. Jadi handphone yang kita pakai sebenarnya bisa dipakai buat nyebarin dengan harga yang sama, kita bisa nyebarin ke rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah siswanya pakai apa? Di rumah-rumah siswanya bisa pakai antena wajan. Boleh seperti ini. Ini kita lihat aja, banyak yang jual juga antena wajan, jangan khawatir. Harganya 160.000, 150.000, 170.000 antena penggorengan seperti ini dijual di toko online juga. Jadi jangan khawatir, Anda bisa beli sih. Atau bikin sendiri juga bisa kalau mau, karena ini sebenarnya bisa bikin sendiri. Dalamnya ini rahasianya, dalam sini ada USB Wi-Fi sih. USB Wi-Fi harganya sekitar 35.000-an. Yang wajan tuh harganya, penggorengan harganya sekitar 35.000-an juga. Jadi kira-kira daerah situ sih. Cuman ini ukuran-ukurannya aja harus benar, kalau enggak dia nggak resonansi di frekuensi yang kita mau gitu, kira-kira beres ya. Jadi secara peralatan cuman ini aja yang dibutuhin sih buat nyambungin. Jadi jaringan kita bisa bikin sendiri, konsekuensinya masalah jaringan, pulsa, segala macam hilang sih sebenarnya. Oke, karena kita bisa bikin sendiri jaringan. Nah, yang jadi masalah servernya. Servernya Anda bisa pakai ini tadi, Raspberry Pi atau iKlepon tadi, bisa boleh. Atau pilihan yang lain, kita bisa pakai komputer biasa juga bisa sih, bisa pakai masuk. Tadi Raspberry Pi harganya sekitar hampir 1 jutaan. Kita bisa pakai komputer biasa sih sebenarnya. Ya kalau ada komputer-komputer yang nganggur segala macam bisa dipakai sebenarnya, tapi kalau mau beli juga saya pengen ngasih tahu aja harganya nggak beda jauh sih sebenarnya. Komputer rakitan ya, PC rakitan gitu. Ini saya cari di Bukalapak ya. Saya banyaknya pakai Bukalapak, soalnya Bukalapak banyak barang-barang yang buat dibongkar-bongkar segala macam. Ini harganya 1,2 juta. Ini mahal lah, jangan dipakai yang ini kemahalan. Jadi ada yang harga oke banget sih. Ini udah i3 loh. 1,2, 1,7, dan ini bisa kita pakai server. Kalau server kita nggak perlu beli monitor, nggak perlu beli keyboard. Jadi bisa lebih murah lagi harganya, kira-kira kayak gitu. Ini harganya sekitar 1,5. Jadi antara PC rakitan dan ini memori oke banget 4 GB. Antara PC rakitan dengan Raspberry harganya nggak beda jauh sih sebenarnya, cuman listriknya beda. Raspberry pakai power bank jadi lebih murah jatuh-jatuhnya, kalau PC rakitan ini pakai PLN jadi harganya lebih mahal dikit lah. Tapi kira-kira biaya listrik itu sekitar 100 wattan. Makhluk ini sekitar 100 wattan, karena kita tidak pakai monitor, segala macam dicabut-cabutin. 100 watt itu sekitar 150 ribuan lah sebulan kira-kira. Jadi lampu 100 watt kalau nyala terus selama sebulan, biaya listriknya sekitar 150 ribu rupiah kira-kira. Oke, jadi kita ngelihat barangnya seperti ini. Nah, sekarang software apa yang kita pakai buat ini saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya metode segala macam.
Nah, softwarenya saya kasih lihat hasil akhir dulu ya. Ini softwarenya, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah LMS Ono Center ORID. Ini e-learning. Ini kebetulan ada mata pelajaran computational thinking buat anak-anak SD, SMP, belajar komputasi, belajar berpikir komputer itu seperti apa. Bentuknya YouTube, ini bisa diklik sih. Ini free ya, sorry, minta maaf dulu. LMS Ono Center ORID itu free. Anda bisa bikin account, terus Anda bisa ngerjain masuk ke sorry, kebiasaan dosen nyebutnya kuliah, bisa masuk ke mata pelajaran yang ada di dalamnya dan Anda bisa belajar dalam sini. Oke, beres ya. Jadi ini bisa belajar dan ini softwarenya yang dipakai Moodle. Dan ini kita pakai juga, saya bikin situs juga. Ini di kampus, kebetulan saya wakil rektor di sana, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan di kampus ini juga kita ngasih kuliah online free bisa diakses. Jadi di sini ada matematika kelas 10, kelas 11, kelas 12, buat siswa-siswa SMA kalau pengen try out online yang free, silahkan pakai yang ini. Di sini ada kelas 10, 11, 12, Anda bisa try out online, bikin soal segala macamnya gampang banget, dan ini boleh berkali-kali ngerjain soal. Ini kebetulan soalnya cuma ada 1000-an sih. Di matematik ini ada 1000-an soal, tapi ini kita ada kuliah-kuliah yang lain, termasuk ada kuliah jaringan komputer saya, ada data engineering, ada sistem operasi, segala macam. Semuanya bisa diakses, free, gratis, dan kebetulan banget, ini sekalian ngumumin aja sih, kebetulan banget kita barusan kemarin, kebetulan kita buka kerjasama sama beberapa perusahaan, jadi kalau nilainya bagus, dari anak-anak ini nilainya bagus, saya kasih lihat aja ya nilainya. Sekalian saya kasih lihat metode ya. Nah, ini metodenya yang kita pakai sederhana banget sih sebenarnya metodenya. Materi ini biasa, tapi yang mungkin teman-teman akan ngelihat di sini, ini bentuknya link loh ini. Link ke URL di web. Jadi saya nggak ngupload PDF, saya tidak ngupload PowerPoint, tidak ngupload apa-apa, ini link. Tapi kalau kondisinya offline, sekolahnya tidak ada sambungan ke internet segala macam, kepaksa kita upload PDF, e-book dan sebagainya ke sini. Oke, dan ini juga ada YouTube. Cuma nanti kalau offline ya kita harus bikin server lokal dan kita bikin linknya ke server lokal itu. Dan ini ada di masing-masing. Jadi metode yang saya pakai di semua materi ini selalu ada quiz supaya saya bisa mempertanggungjawabkan kompetensi untuk tiap modul. Ini ada kuisnya, ini ada kuisnya. Saya lihat ada kuisnya. Dan ini semua mahasiswa saya boleh mengerjakan ujian berkali-kali tanpa batasan sama sekali. Oke, dan diambil nilai terbaik. Konsekuensinya akibat dari situ rata-rata nilainya A di akhir semester, tidak ada remedial, dan biasanya yang komplain ke saya adalah BAAK, Biro Administrasi Akademik, akan komplain ke saya, komplainnya kira-kira gini, Pono, kenapa nilainya A semua? Nah, saya jawabnya simpel aja, lah kan saya yang dosen, suka-suka saya dosen ngasih nilai A ke semua anak-anak kan ya? Gitu, kira-kira kayak gitu sih. Oke, ini kebetulan materinya tentang cyber security, jadi ada masalah hacking, ada tentang intelijen, cara nyadap, segala macam. Oke, nah yang penting di situ bukan itu, sertifikat. Jadi si e-learning ini yang open course ITTS ACD bisa ngeluarin sertifikat gratis juga, dan ini hanya diberikan bagi yang nilainya di atas 90 dengan komposisi 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata quiz, dan kita bisa dapetin sertifikat ini free. Ini semuanya free loh, semua softwarenya free, sertifikatnya juga free, semuanya serba free. Dan nanti kalau jadi kebetulan kita ada kerjasama ini kebetulan dari 4.000 orang yang terdaftar, minta maaf aja yang bisa dapat di atas 90 cuma 42 orang. Jadi untuk 42 orang ini kemungkinan besar akan kita kasih penawaran ke 42 orang ini. Ini ada perusahaan-perusahaan yang nyari orang, jadi buat bekerja dan sebagainya. Kalau Anda berminat, silahkan bikin resumenya, segala macam, portofolio lah. Nanti kita bisa hubungkan ke perusahaan-perusahaan yang kerja. Alternatif lain, ini juga kita akan tawarkan juga buat kuliah di Institut Teknologi Tangerang Selatan dengan beasiswa. Jadi nggak usah bayar apa-apa. Selama nilainya bisa dipertahankan di atas 85, kira-kira kayak gitu. Jadi kita kebetulan ada beasiswa, nilai di atas 85 bisa dikasih beasiswa free. Jadi pola yang dipakai metodenya adalah ngambil materi dalam bentuk web ke URL lain. Saya kasih lihat aja contohnya ya. Kemudian ujian boleh berkali-kali dan dapat sertifikat. Dengan itu anak-anak senang banget sih. Sekarang saya kasih lihat contohnya ya. Saya klik di sini. Oke. Nih, nah saya klik lagi, dia ngelink ke URL lain. Jadi saya bisa ngelihat di situ. Oke.
Jadi bentuknya kayak gitu aja sih, sederhana banget. Oke. URL kebetulan saya bikin website sendiri, tapi nggak dilarang Anda bisa ngambil dari website lain, Wikipedia lah, apa segala macam. Oke. Nah, sekarang ujiannya cuma kayak gini doang sih. Ujiannya cuma gini aja. Saya akan coba masuk quiz start attempt. Tapi saya bikin kacau nih kalau saya ngerjain sih sebenarnya. Nah, bentuknya kayak gini ujiannya. Ini multiple choice. Ini perhatikan ada 5 pilihan. Saya klik sembarangan aja, next page. Kemudian jadi bentuknya kayak ini. Ada multiple choice, ada essay. Ini saya klik sembarangan aja ya. Next page, next page, next page. Bikin soalnya nggak susah banget. Bikin soalnya gampang banget. Saya kasih lihat bikin soal ya. Cuman ini saya ngeri kalau bikin soal. Takutnya soalnya jadi masuk beneran, kan kacau saya hidupnya. Saya akan coba klik. Nggak akan saya save ya. Saya akan bikin soal tapi tidak akan saya save. Saya masuk sini. Cara bikin soalnya masuk ke buat setting. Di bagian more ini, di sini ada bagian bawah ini ada question bank. Oke. Saya akan bikin soalnya juga gampang. Ini saya masukin kategori default cybersecurity. Saya akan create new questions. Nah, kita punya pilihan bikin multiple choice, benar salah, matching, short answer, numerical, essay, dan sebagainya. Semua soal bisa diperiksa sama komputer kecuali essay. Jadi essay manusia yang periksa, tapi soal yang lain komputer semua yang periksa. Jadi soal saya, ini kebetulan ada 6.000 soal, yang periksa semuanya komputer. Saya nggak ada soal essay. Soalnya saya malas meriksa soal, jadi semuanya komputer, biarin komputer melakukan proses evaluasi secara otomatis. Jadi evaluasi monitoringnya otomatis dilakukan komputer semua, dan anak-anak boleh ujian berkali-kali, dan kita tahu kenapa saya sampai ngambil pola seperti itu, karena 99,9% siswa dan mahasiswa di Republik Indonesia, saya ulang lagi, statistiknya 9,999% siswa dan mahasiswa di Republik Indonesia tidak mau baca materi di rumah. Jadi kalau kita sebagai guru atau dosen, biasanya kita bilang, siswa, ini materinya tolong dibaca ulang di rumah ya, supaya Anda pinter. Ternyata 99,999% siswa dan mahasiswa itu tidak akan baca materi di rumah. Dan padahal kita tahu, siswa dan kalau dia mau baca materi di rumah lagi, kemungkinan besar dia akan pinter. Dan semuanya nggak ada yang mau pinter ternyata. Mereka tidak mau baca materi. Akibatnya, caranya supaya mereka baca materi, saya bikin aja soalnya, materinya saya taruh di ujian. Jadi misalnya gini, oke. Saya cari soal dulu ya. Saya cari soal. Saya cari apa? Saya ngambil. Oke. Saya ngeload salah satu materi ya. Sekalian saya demoin beneran lah cara bikin soal ya. Nih ya. Misal saya cari yang materi bawah aja lah biar gampang lah. Oke. Tentang inilah tripwire. Tripwire ya. Jadi nih, tripwire, saya klik aja tripwire. Ini tentang host security. Tripwire termasuk kategori gitu ya. Nah, caranya gini. Ini ambil. Cara bikin soal paling blow on di dunia ya. Ini dari modul, saya ambil klik kanan copy. Saya masuk ke sini. Oke. Saya masukin ke kategori ini saya udah kompleks nih ya. Saya udah ada kategori-kategori supaya soalnya bisa dibikin random dan tiap kuis soalnya beda. Jadi ini kategori dibutuhkan supaya masing-masing kuis saya bisa bikin random untuk masing-masing kuis, bisa beda. Oke. Sekarang itu dibayar termasuk kategorinya security sih. Bentar. Ya lah. Oke, bentar. Virtual ini simulator. Ini yang seru nyari kategorinya sih. Benchmarking, attack wireless. Ini dia. Intrusion detection system. Host security. Tripwire. Kagak ada di sini. CHMOD. Ya udah saya masukin host security aja ya. Oke. Masukin kategori host security, saya create questions. Questionnya saya bikin gampang aja nih ya. Ini masuk kategori host security, saya akan bikin questions. Oke. Questionsnya adalah benar salah, true false. Oke. Saya tambahkan question benar salah. Oke. Ini tripwire. Saya kasih tripwire. Biar ini kasih kode aja bahwa ini pertanyaan tentang tripwire. Saya paste. Ini adalah catatan saya dari sini ya, tripwire.
Oke, saya karena copy paste, ini pasti benar dong. Jadi caranya correct answer bukan false, true. Oke, cuma gitu doang kan. Save. Langsung beres. Jadi dia harus baca soalnya. Cuman kalau ini kan pasti dia pasti tahu dong, pasti benar. Sekarang saya akan jahat banget. Ini saya save dulu ya. Oke. Saya udah punya satu soal untuk host security ini. Oke. Ini soalnya. Oke. Sekarang saya copy. Sorry. Saya akan create new question lagi. Bener salah. Add. Oke. Tripwire. Tripwire lagi. Saya paste lagi. Oke. Ini kan kalimatnya kayak gini, saya tambahin di sini. Dengan tidak membuat. Jadi ada kata tidak. Oke. Jadi salah kan? Cuma gitu doang. False. Oke. Udah cuma gitu aja. Jadi caranya nanti ditambah-tambahin apa, dikurangin apa supaya pernyataan yang ada di modul jadi salah. Jadi kita gampang banget buat bikin bank soal yang besar sih sebenarnya. Jadi apa yang ada di modul kita ambil true. Terus kita copyin, kita salahin. Dan soal yang salah ada lebih banyak daripada soal yang benar ya. Yang benar kan cuma ada satu soal yang benar. Tapi saya bikin soal yang mirip tapi salah. Jadi si siswa atau mahasiswa mau tidak mau harus baca tiap soal per kata nggak boleh sampai kelewat. Kalau enggak dia akan salah jawabannya gitu. Jadi itu teknik buat memaksa si siswa untuk membaca. Kalau kita bilang, siswa tolong modulnya dibaca di rumah, nggak ada yang baca. Jadi caranya bikin aja ujian berkali-kali. Dengan soal yang random sekali, banyak banget randomnya. Jadi walaupun mereka duduk sebelahan, nggak masalah. Orang soalnya beda, ini kalau saya posisinya ya, UTS dan UAS itu 100 soal masing-masing, dan soalnya akan beda 100-100-nya walaupun dua orang duduk bersebelahan. Jadi soalnya, dan mereka boleh ujian berulang-ulang kan, nggak masalah. Jadi kalau mau nyontek pun soalnya beda. Mau nyontek juga mereka akan susah karena waktunya sempit. Jadi saya bikin saya batasin waktu ujian 2 jam dengan 100 soal. Dan itu biasanya mahasiswa udah tengah-tengah semester akan datang ke saya dan akan sungkem ke saya, "Oh no, waktunya ditambahin dong. Soalnya susah banget dapat nilai 80." Ya udah saya tambahin jadi 3 jam. Nanti sungkem lagi, "Wah no, susah banget dapat nilai 90." Naikin lagi jadi 4 jam. Jadi mereka 4 jam. Dan rata-rata mereka akan ujian selama sebanyak 5 sampai 10 kali sih. UAS. Mereka akan ujian akhir UAS, satu mata kuliah saya sekitar 5 sampai 10 kali ujian. Tapi nilainya jadi A semua, jadi 90 semua. Ya nggak masalah sih. Kalau buat saya yang penting dapat nilai 90 kan. Jadi tugas guru atau dosen kan adalah memberikan nilai yang terbaik buat siswanya. Tapi dengan cara yang halal ya, cara yang sah. Kita tidak ngontrol nilai, nggak. Tapi membuat mereka buat berulang-ulang ujiannya. Jadi kira-kira polanya seperti itu. Beres ya? Sip? Oke, saya coba ngelihat chat yuk lagi. Wah ini ada yang minta bantuan buat internet di daerahnya. Nih gini nih kalau mau bantuan internet di daerahnya, oke. Coba Anda masuk ke sini, Ono Center Wiki, onocenter.org/wiki, oke. Masukin RT RWNet. Ini catatan-catatan sembarangan aja sih. RWNet ini ada banyak sekali, masuk sini ya. Sejarah penggunaan. Tentang penggunaan RWNet. Kita ada 60.000 RWNet di Indonesia dan Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang punya RWNet. Jadi teman-teman itu pada bikin sendiri semua internetnya. Ini ada Pak Naro dari Fak-Fak Papua, ada Mas Fikri Riza Esfandi dari Bontang, Doni Tambas Sukabumi. Doni Tambas gila banget nih anak satu, gila banget. Saya kasih lihat foto-fotonya aja ya. Nih waktu dia tidak pakai wifi, tidak pakai wireless, dia pakai fiber. Ini fiber nih, ini kabel fiber, internetnya udah fiber optik ini, bukan wifi lagi, ini fiber. Ini kabel fibernya, ini Doni Tambasnya. Ini dia lagi narik kabel fiber. Fiber cukup murah, 1 km sekitar 800 ribuan, jadi 1 meternya 1 km 800 ribu, jadi 1 meter sekitar 800 rupiah. Oke, ini ada Kota Mau Bagus Sulut, segala banyak banget ini. Bangsa kita dahsyat banget. Oke, ini ada catatan teknisi, ini keren banget. Ini perjuangan buat bikin internet di daerah. Saya kasih lihat lagi kerjaannya Pak Dadang teman-teman di Garut Tasik.
Ini bagaimana dia bikin internet pakai fiber optik di pedesaan di Garut dan Tasik. Ini waktu mereka tarik ini, mereka nggak pakai tower, pipa, tiang. Ini kabel fiber nih, kalau dilihat ini kabel fiber nih. Kabel fiber. Oke, dia naik buat narikin kabel fiber ini. Ini dia nariknya kayak gini sih, kabel fiber optiknya. Jadi ini kecepatannya sekitar 1 Gbps dan mereka langganannya rata-rata antara 50.000 sampai 100.000 rupiah unlimited dengan kecepatan sekitar 30 Mbps dari rumah masing-masing. Jadi sedahsyat itu. Ini Pak Dadang lagi ngajarin siswa-siswa SD di Garut tentang fiber optik, gitu ya. Saya kasih lihat lah perjuangan teman-teman yang bikin internet di daerah. Saya masuk ke sini, saya masuk ke buku yang sedang saya tulis, buku mana buku nih, buku internet offline. Oke, saya masuk Awinet. Ini perjuangan teman-teman. Ini Pak Hasan dari awi.net.id. Pak Hasan dari awi.net.id di atas tower. Ini antenanya buat jarak jauh. Ini sambungannya mereka. Jarak-jarak yang ditempuh sekitar 50 kilometeran. Oke, dan ini dia punya sambungan dari Banten juga masuk ke Lampung segala macam. Ini di NOC-nya dia. Terus kita lihat lagi, bentar. Nah, ini di atas tower lagi ngarahin antena. Ini di tempat relay ke arah Cipta Gelar, ada antena di atas. Ini lagi benerin antena. Ini dari atas tower di foto. Ini di atas gedung yang punya banyak jamur di atasnya. Oke, jadi kira-kira seperti inilah perjuangan teman-teman yang bikin sambungan ke internet. Dan orang-orang seperti ini banyak, jangan khawatir. Jadi kalau mau sih ya diskusi, ntar saya kenalin segala macam. Kalau mereka dekat dengan tempat Anda, mungkin mereka bisa bantu. Kalau enggak, saya bisa posting di Twitter, lokasi kita butuh dong sambungan sekolah kita. Ya udah, saya tweet aja di Twitter supaya teman-teman ini bisa bantu Anda semua gitu. Jadi mereka sangat mau bantu sih. Untuk lokasi yang tidak ada jaringan sama listriknya, ini lokasi yang nggak ada jaringan, nggak ada listrik. Ini mereka bikin semua sendiri ya. Jadi ini dari Mas Ulia Anistarur Rodio, Mbak kayaknya. Oke, jadi kalau nggak ada listriknya, ya udah bikin sendiri. Ini listriknya pakai tenaga matahari, surya. Jadi dikonversi, ini ada di sini ada aki dan sebagainya buat memberi power buat radio-radio jarak jauh ini. Oke, mungkin saya kasih lihat lagi foto. Ini agak nge-zoom. Nih kalau ini listriknya dari tenaga surya, ini ada baterai nih. Ini ada aki, ini peralatannya ditaruh di gini. Jadi bentuknya kayak gini aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa bikin listrik sendiri, jangan khawatir. Oke, jadi sebenarnya Anda nggak ada masalah asal Anda mau belajar dan mau berteman sama orang-orang yang cukup gila seperti ini. Gitu ya. Jadi masalahnya sebenarnya nggak ada sih. Cuman kita selalu berpikir yang bisa bikin cuma Telkom doang, yang bisa bikin cuma Indosat aja. Kagak lah, dunia ini luas, bukan sekedar Telkom dan Indosat aja gitu ya. Oke ya, sip ya. Oke, sekarang saya masuk lagi urusan e-learningnya. Jadi e-learningnya ini tadi seperti ini tadi yang kita lihat, dan saya ngasih lihat pola ngasih soalnya seperti apa. Tapi ada yang pengen pakai Raspberry Pi, saya ulang lagi Raspberry Pi seperti ini tadi ya, biar inget aja. Ada yang pengen pakai Raspberry Pi yang seperti ini, Anda cukup beruntung sebenarnya kalau pakai ini. Ada aplikasi yang sudah jadi, tinggal pakai doang. Jadi nggak usah diinstal apa-apa, jadi cukup download sistem operasinya, sudah ada e-learning segala macam. Nah, ini namanya Moodle Box. Moodle Box. Ini khusus buat e-learning kayak ini persis. Jadi makhluknya seperti ini persis ya, seperti yang saya pakai di Open Course ITTS ACD. Jadi ini bisa langsung di get, ini download. Bentuknya file buat SD card, dan ini langsung ngomong ke Moodle. Moodle sudah ada Moodle-nya. Jadi waktu kita install, Moodle-nya udah jalan, e-learning-nya udah jalan, semuanya udah jalan. Oke, beres. Jadi udah nggak usah pusing kepala sih. Oh, sorry, dari tadi saya belum ngasih tahu yang namanya Moodle. Moodle adalah aplikasi buat e-learning ya. Saya kasih lihat aja. Ini free. Jadi yang saya omongin semuanya gratis ya, nggak usah bayar apa-apa. Anda bayarnya pakai doa aja lah. Dia minta kayak ginian. Captcha nih, ngasih tahu bahwa ya ini bot, ya lemot, ya botnya nggak keluar. Oke, klik, bot. Nanti dia minta lagi bot lagi. Oke, ini bot. Oke, jadi ini free. Anda bisa download gratis, cuman buat orang yang nggak ngerti teknik buat bikin server agak lumayan sih yang ini. Jadi harus belajar ke orang-orang yang bisa. Jadi ini downloadnya free, gratis, bisa diambil. Beres ya. Tapi ini server.
Oke, jadi server e-learning. Kebanyakan kita pakai Google Classroom kan. Ini Google Classroom dibuang jauh-jauh, kita bisa bikin sendiri Google Classroom-nya sendiri, dan kita bisa evaluasinya keren yang kayak tadi. Ujian bisa berulang-ulang. Nah, buat kita-kita yang pengen belajarnya pakai gadget banget juga ada. Silahkan masuk ke Play Store. Di sini udah banyak banget aplikasi buat belajar. Namanya misalnya Belajar Berhitung. Wah, udah bejibun lah. Aplikasi kayak gitu bejibun lah. Tuh, 1, 2, 3, belajar, apalagi menulis. Menulis. Udah banyak aplikasi seperti itu ya. Ini buat SD ya. Tapi kalau mau yang agak tinggi, misalnya kalkulus ya sekarang yang namanya. Apa ya, nggak tahu ya. Kalkulus kali ya. Ada, jangan khawatir. Kimia juga ada pasti. Kimia. Kimua lagi salah nulis. Ya langsung dapat. E-booknya doang. Kimia. Oke. Jadi adalah pelajaran-pelajaran seperti itu, ada bisa diambil free gratis di handphone Anda. Beres ya. Jadi buat belajar seperti ini. Tapi kalau pengen install di komputer, kita bisa pakai ini. Saya sama sekali nggak pakai Windows, minta maaf. Ini saya pakai Ubuntu. Saya bikin contoh buat installannya. Ini jadi bentuk Ubuntu sih kayak gini nih. Ini aplikasinya, sistem operasinya free, bukan Windows. Saya tidak pakai Windows sama sekali. Ya, ini contohnya Ubuntu. Kita bisa jalankan, ini contoh aplikasi Calcium, bisa ngelihat tentang apa sih ini apa sih namanya, apa sih ini kimia lah, bahan-bahan kimia ini ya, dan kita bisa analisa. Misal ini suhunya pada suhu 4,2 derajat Kelvin. Oke, saya turunin. Oke, sekarang saya akan naikin suhu dengan kecepatan pelan aja ya. Pelan aja. Saya jalankan. Ini yang warna merah itu kondisinya adalah zat padat. Oke, yang warna putih ini udah jadi mulai agak gas. Sekarang kita lihat titik boiling itu apa ya bahasa Indonesianya? Boiling itu mendidih ya. Nah, kita naikin suhunya dengan kecepatan pelan. Ini perhatiin suhunya naik. Nah, ini mulai mendidih nih. Neon mulai jadi gas, ini nitrogen gas. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita bisa ngelihat simulasi seperti ini ya. Oke, oke. Bagaimana cara? Ini mantap Pak, alangkah indahnya dapat digunakan di daerah yang sulit internetnya. Jadi caranya di copy semua. Jangan pernah pakai internet. Semua di copy ke hard disk lokal. Kuncinya itu aja. Kalau Anda pakai internet jadi masalah karena internetnya kagak ada. Jadi tolong jangan pakai internet, karena kalau pakai internet puyeng kepala lu urusannya, nggak ada sinyal lah, nggak ada pulsa lah, ya capek lah kalau pakai internet. Mending nggak usah pakai internet sekalian, beres ya. Ini kimia ya. Sekarang kita masuk materi yang lain ya. Misalnya saya akan pelajaran geografi ya, geografi. Oke, ini geografi lah. Ini geografi itu SMP kalau nggak salah ya. Oke, masuk ke geografi, kita coba jalankan geografinya ya. Kenapa nggak jalan-jalan nih? Ulang, ke geografi. Klik-klik. Kagak mau jalan ini. Kenapa dia nggak mau jalan, brengsek? Parah. Oh, jalan nih, jalan. Oke, ini kebetulan langsung ke peta Indonesia ya. Supaya lebih seru. Oke, kita cari ibu kota dari provinsi. Ibu kota provinsi ya. Ini saya bikin pertanyaan ya. Saya bikin 5 pertanyaan aja ibu kota provinsi. Oke. Coba. Ibu kota Riau adalah apa? Bandar Lampung, Palu, Pekanbaru, Makassar. Silahkan dijawab. Bandar Lampung, Palu, Pekanbaru, Makassar. Coba lihat. Ada bisa jawab nggak? Silahkan tulis di ibu kota dari Riau, Pekanbaru ya. Next. Coba Papua, ibu kotanya yang mana? Manado, Pontianak, Tanjung Pinang, Jayapura. Oh, ini mah gampang. Jayapura ya. Ini orang jawab aja cepat. Jadi kira-kira kayak gini nih buat anak SMP ini mah ya. Nusa Tenggara Timur tuh yang mana ya? Palangkaraya, Kupang kayaknya. Oke. Terus ini Banten apa? Banten tuh ibu kotanya Serang ya? Gue kagak tahu. Serang. Bangka Belitung ibu kotanya apa? Pangkal Pinang kayaknya. Kayaknya itu. Oke. Kita dapat ini kelihatan ada tulisannya 5 jawaban benar dari 5. Oke, ini gampang lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke buat anak SD. Anak SD.
Oke, ini ada Gcompris buat anak SD. Ini semua free loh, hati-hati. Ini tidak pakai duit semuanya. Semuanya gratis, nggak pakai duit. Ini ada musiknya sih sebenarnya. Do you want to download? No. Saya nggak akan download ini. Nah, dia ada ini, ada makhluk ini. Ya, ini minta maaf ini yang bikin bule. Jadi seneng banget sama babi. Padahal saya sih nggak suka sama babi. Saya apa boleh buat lah. Ini misalnya kita bikin ini ya, operate a canal lock. Canal lock tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya terusan, kayak terusan Suez kalau di Mesir. Ini skip ya. Oke, ini kok ada suara sih? Oke, ini ada suara dari si ininya ya. Ini ada perahu, ada pinguinnya. Tugas kita adalah menggeser perahu ini dari kiri ke sebelah kanan. Perhatiin, air di sebelah kiri lebih rendah daripada kanan. Dan ini ada bendungannya. Gimana caranya kita bisa ngelewati bendungan ini? Gitu ya. Ini sebenarnya fisika, kalau di SMP atau SMA ya, ini namanya hukum Bernoulli lah kira-kira. Caranya gimana supaya ini? Ini bendungannya bisa kita naik turunin ya. Ini bisa diklik, bisa diklik, ini bisa diklik. Nah, airnya naik di sini. Oke, cuman kan ini harus pindahin ke sana, nggak bisa dong. Kita tutup lagi. Kita klik buka di sini, airnya turun. Nah, berarti ini bisa dibuka nih. Ya, ini bisa digeser nih. Klik. Jadi ada polanya sebenarnya kita masuk keterusan tuh caranya gini. Ini dinaikin lagi. Oke. Nah, sekarang kita pengen dongkrak ini perahu naikin ke atas ya, gampang tinggal airnya dibuka sebelah sini. Oke. Kenapa nggak mau? Salah. Klik. Tutup lagi. Oh, ini harus ditutup dulu. Sorry, dia nggak bisa kalau nggak ditutup. Ini saya tutup dulu. Ini baru bisa dibuka. Iya, si Ono juga salah. Jangan khawatir ya. Terus kita bisa buka ini. Nah, ini bisa jalan. Gitu tekniknya. Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain sih tentang macam-macam hal. Bentuknya simulasi-simulasi seperti ini. Dan dunia ini menarik banget sih sebenarnya. Sudah banyak aplikasi seperti ini yang dibuat. Coba kita masuk lagi ke aplikasi. Saya masih punya waktu sekitar saya nggak tahu. Saya masuk ke aplikasi buat 10 menit, Bro. berapa ya? 10 menit. 10 menit lagi. Oke, saya akan masuk ke aplikasi buat berhitung ya. Kebanyakan anak-anak kita kan paling susah berhitung ya. Oke, coba lihat ini mulai ada perhitungan. Coba lihat lagi. Nah, ini ada kabruns ini yang susah. Ini belajar ini sih pecahan. Nah, kalau mau belajarnya ada yang buat latihannya, exercise itu latihan, ada yang pengen belajar pecahan itu seperti apa. Ini buat anak SD, anak saya yang paling bontot masih SD kelas 4 sekarang. Ini dia mulai belajar dari kelas 3 SD, kayak gini bentuknya. Jadi ini ada 2 pecahan, 2/3 dan 2/6. 2/3 itu yang warna merah nih, kelihatan. Oke, 2/3. Jadi ini bisa dibagi 3, ininya ada 2. Kalau mau baginya lebih banyak lagi, bisa kita tambahin lagi 4/6 seperti ini. Kita bagi lagi. Jadi cara bagi-baginya bisa naik turun kayak gini ya. Ini bisa anak-anak bisa belajar jadi. Oke. Nah, sekarang kalau pengen salah pencet. Kabruns ya, Kabruns. Oke. Ini link apa ya? Ini ada pertanyaan dari Mas Antonius MS. Linknya tadi apa ya? Oh, link buat belajar ya? Link buat belajarnya. Coba bentar. Gimana caranya buat klik semua? Link buat belajarnya macam-macam nih tadi. Saya ada open source, ITTS, ACID. Sorry, itu salah pencet. Open source, ITTS, ACID. Kata kuncinya Moodle Box, banyak sih. Bisa dicari-cari di internet. Ini saya rekam, jadi nanti bisa lihat di channel saya, Ono Center ya, channelnya Ono Center, nanti bisa dilihat videonya. Oke, sekarang saya akan nyari kabrusnya, saya jalanin lagi biar ngasih lihat bagaimana kita latihan. Jujur saya kemarin jahat banget. Anak-anak mahasiswa suruh saya kerjain kemarin. Nggak bisa. Suruh ini pecahan soalnya. Coba nih. Nih, suruh masuk exercise. Suruh aja anak mahasiswa. Kita cari yang gampangnya aritmatik dulu, tambah kurang ya. 2 kurang 2 masih gampang. Kita bikin yang susah ya. Jumlah termnya ada 2, ya udah. Denominator sampai 50. Ini aja ya. Coba skip. Nah, 2/9 ditambah 7/12. Pusing kepala lu langsung.
Oke, ini saya akan jawab sembarang ya, 1/2 gitu. Saya jawab sembarang aja ya, cek, pasti salah ya. Next. Pusing. Kemarin mahasiswa dikasih ginian. Mahasiswa, saudara-saudara, mahasiswa di kampus S1 dikasih ginian. Nggak bisa jawab. Parah. Anak saya bisa jawab kan. Seru jadinya ceritanya. Jadi anak kita bisa belajar seperti ini. Ini bisa belajar tambah kurang, bisa belajar apa? Ini sama ini gede yang mana gitu ya. Gede yang ini pasti ya. Korek. Ya biar ngerasa ada yang korek lah. 87 sama 3/2. Ah, pusing kepala dah lu. Besar yang ini. Oh, pinter. Yang ini. Gitu ya. Bisa diatur-atur lah. Gede yang ini. Oke, jadi kita bisa belajarnya sambil bermain kayak gini dan dibikinnya pertandingan kalau bisa di antara anak-anak bikin pertandingan. Oke, anak-anak, ini besar mana? Ini seru tuh mereka harus bertanding kan. Terus ngelihat temennya ada yang pintar kan dia nggak mau kalah jadinya. Jadi proses belajarnya kira-kira gitu. Dipakai sambil bermain dan bertanding. Ya. Seru ceritanya. Oke, dan ini aplikasi banyak banget. Saya masih punya waktu 7 menit lagi. Saya kasih aplikasi-aplikasi yang gilanya. Saya ini buat S2 S3 ya. Saya kebetulan S2 S3-nya banyak nurunin rumus matematik. Saya bisa pakai WX Maxima di sini. Saya pakai rumus matematik banget ya. Jadi misalnya kita harus ngitung integral, diferensial, mabok-mabok lah urusannya. Cuman sekarang hidupnya udah enak karena proses integral diferensial bisa dibantu pakai komputer. Pernah kebayang komputer buat bantu integral diferensial? Nggak kebayang kan? Kalau komputer suruh ngitung 1+1 mah gampang. Bayangkan, integral X dx. Puyeng kepala lu urusannya. Cuman ini nggak mau jalan-jalan nih WX maksimanya. Kenapa nggak mau jalan? Pusing kepala dah saya. Kenapa tidak mau jalan dia? WX maksimanya. Come on, come on, come on, come on. Cepat, 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 cepat. Nggak mau jalan. Coba saya dari sini aja kali. Mau. Kita percobaan ya. WX maksima. Oke, ini dia makhluknya. Coba kita klik dari sini. Mudah-mudahan jalan. Kalau nggak jalan, nangis. Tapi WX maksima kira-kira kayak gini lah. Saya kasih lihat dulu ya. WX maksima. Image. Jadi dia bisa masukin rumus. Ini bisa rumus-rumus kayak gini bisa keluarnya. Bisa vektor. Bisa turunan dari 3x, y, z pangkat 3 di turunan terhadap y gimana, turunan terhadap y, z gimana, turunan terhadap x gimana. Jadi udah diferensial gelo bisa dimasukin, integral yang gila-gila bisa dimasukin, yang ngaco-ngaco lah. Saya suka kadang-kadang ngasih rumus ngaco sih. Hasilnya seperti apa gitu. Kalau kita mau visualisasi gambarnya juga bisa kelihatan seperti ini sih. Oke, coba jalan. Oh, udah jalan. Saya akan masukin kalkulus ya. Ini saya kasih integral. Wah, biar mabok lo. Variabelnya x berarti dx. Coba saya coba monitoring di chat ya. Saya monitoring di chat ya. Nah, ini saya bikin pertanyaan integral yang gampang ya. Ini aplikasinya namanya WX Maxima. WX Maxima. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Alivia Batamvia ya. Nah, sekarang misalnya, saya pengen nanya, tolong tulis di chat. Saya pengen nanya. Sorry, salah. X dx. Integral X dx sama dengan berapa? Silahkan tulis di chat jawabannya. Integral X dx sama dengan berapa, saudara-saudara? Loh, mati lo. Ini kalkulus ya, integral X dx. Berapa, bro? Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang bisa jawab. Nyerah semua. Ya, nyerah ternyata. Ini integral paling gampang di dunia, integral X dx. Apakah PJOK juga ada? PJOK itu apa? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu PJOK itu apa. Setengah X, salah setengah X. Setengah X kuadrat yang benar ya. Ini jawabannya kayak gini. Oh kan, setengah X kuadrat, saudara-saudara. Oh, ini ada yang jawab Mbak Riri Magolenawati. Oke. Ini setengah X kuadrat di bawah salah ya. Oke. Jadi Anda bisa ngerjain macam-macam sih di sini. Kalau mau ngaco-ngaco bisa kayak gini, integral yang ngaco aja ya. Misalnya X kali sin X. Kita bikin ngaco-ngaco aja lah. Kalau mau iseng-iseng mah bisa ngaco banget lah. Lucu-lucu hasilnya. Ini bisa diplot segala macam ya. Sin X min X cos X gitu ya. Pendidikan jasmani, kesehatan olahraga. Wah, kalau itu saya nggak tahu. Saya sih langsung nyebur di kolam kalau berenang. Coba pakai ini aja ya. Kita pakai Play Store aja lah kalau yang itu. Kalau yang ini saya nggak tahu soalnya.
Olahraga. Yang pasti saya pakai aplikasi di handphone buat tracking kalau saya lagi. Nah, ini ada olahraga, home workout segala macam. Kalau saya sih tracking sepeda sih, kebetulan saya suka naik sepeda ya. Jadi saya tracking, saya pakai handphone buat track sepeda saya. Jadi jalan kemana aja, kecepatannya berapa, segala macam. Jadi bisa lihat aplikasinya di sini, olahraga. Nih, bisa macam-macam nih. Oke. Yoga for Kids. Baru tahu saya ada Yoga for Kids segala macam. Silakan dicoba diinstal. Masukin aja kata kunci di handphone Anda, masukin kata kunci olahraga, nanti keluar aplikasi buat olahraga. Kalau saya kebetulan bike tracker. Kalau saya pakai ini, kebetulan saya naik sepeda ya. Nah, lupa saya pakai yang mana ya. Tapi gampang. Ini bisa dicoba-coba sih. Harus coba-coba satu-satu mana yang paling enak sih. Caranya ngelihatnya gini sih, misalnya saya ambil contoh sembarangan aja ya, liatin ininya aja sih, liatin contohnya aja, dia ngasih informasi apa aja sih, ini kan kecepatan berapa, jarak berapa, udah gitu rute yang dipakai mana aja, bisa kasih lihat, dan itu bisa di save. Kalau mau gombal banget, antara siswa suruh lari pakai ginian, handphonenya taruh di apa, dia taruhin handphonenya di badannya dia, terus nanti tolong di save, nanti kita bisa analisa macam-macam sih. Jadi berapa kalori yang dihabisin, jaraknya berapa, segala macam bisa kita lihat untuk masing-masing anak, bisa dianalisa segala macam. Jadi lucu banget sih, ini asli lucu banget. Oke, ini waktu udah habis. Waktunya sempit banget sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya lepas ke teman-teman moderator, saya kasih cara ngubungin saya ya. Silakan bisa pakai Twitter @onowepurbo atau pakai email ke ono@indo.net.id. Jadi kalau ada apa-apa silakan Anda pakai Twitter @onowepurbo atau bisa pakai email atau bisa email ke kampus juga ono@itttsacid. Saya menjawab mata kuliah Pak Ono dengan mudah tanpa harus puyeng-puyeng copy paste ke Google. Parah banget. Bener, tapi anak-anak kerjaan itu juga hasilnya juga parah juga ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ono untuk materi yang menarik banget. Kang, tapi ini sebenarnya ada satu hal yang menarik tadi dari intranet. Berarti kalau untuk konsep intranet tadi kan memindahkan yang online itu menjadi offline ya. Berarti semua materi yang online di-download dulu ya? Iya, dikopiin ke hard disk ke server lokal itu aja, udah beres kan? Baru dari server lokal itu disebar ya? Iya, nanti orang-orang aksesnya nggak usah ke internet, jadi ke server lokal itu aja. Setolol itu sih sebenarnya teknologinya. Cuman kita kan mikirnya canggih, harus pakai internet, ya mati lu urusannya, pulsa lah. Soalnya ada yang nanya, Prof, bagaimana dengan lokasi yang tidak ada jaringan, bahkan listrik menggunakan panel surya. Tempat tersebut di Kabupaten Mamberamo, Tengah, Papua. Gini aja, nanti harus ada satu orang yang komunikasi ke kita yang jauh-jauh ya, ke saya misalnya. Minta tolong dong dibikinin segala macam server lokalnya, kita bisa bikinin semuanya di copy. Tadi nanti tektokan ya, yang mau di copy apa aja. Atau saya kasih lihat lah buku-buku yang ada di saya biar nafsu lu pada. Ini saya kasih lihat ya. Ini perpustakaan saya ya. Ini buku sekolah loh, hati-hati. Saya masuk ke perpustakaan saya, VAR Data Library mana? VAR Data ini Data Library Pendidikan. Ini BSE. BSE adalah buku sekolah elektronik. Nah, ini misalnya buku SD. Ini ada, jangan khawatir. Ada di saya dan Anda bisa ngopi semua sih. Nih kita lihat, ini buku. Ini buku sudah tinggal pakai aja sih. Jadi bukunya ada yang berbentuk materi ada yang berbentuk buku, bisa dikopi segala macam. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Prof, dan berarti untuk yang mau menghubungi Prof Onowepurbo bisa di Twitter ya @onowepurbo. Ya, atau email ono@indo.net.id. Ya, siap. Nanti saya ngerjain mahasiswa saya sih pasti. Mahasiswa saya dikerjain suruh bikin. Jahat banget ya. Kalau yang penting saling bantu. Ada yang bikin kejahatan, ada yang bikin kebaikan lah. Ono bagian kejahatan. Ya, saling melengkapi.
Oke. Kalau gitu, Kang Ono, apakah ada yang mau disampaikan sedikit pesan untuk teman-teman semua yang ada di sini terakhir? Pesannya gini dah, yang pengen supaya bangsanya pintar kan bukan cuma bangsa Indonesia. Seluruh bangsa di dunia juga cari solusi gimana caranya supaya pintar, gimana caranya kita bisa pintar tanpa internet, tanpa pulsa, tanpa sinyal. Kalau kita bisa bikin ini semua, kita akan jadi contoh untuk dunia. Soalnya teman-teman di Afrika, di Amerika Selatan, di Nepal, Bhutan, segala macam nyari gitu. Jangan berpikir bahwa yang lain udah jago, kita aja yang blow on. Kagak, kita tuh lebih hebat dari mereka loh. Bener, itu aja sih poinnya. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Mas Menteri. Gitu, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Kang Ono, menarik banget. Dan sepertinya kita nanti masih ada ketemu satu kali lagi ya, Kang? Iya, iya, tanggal 13 atau berapa itu? Lupa. Ya, jadi Bapak Ibu yang nggak sabar ketemu Kang Ono lagi, nanti bisa ketemu Kang Ono lagi di sesi terakhir nih, Kang. Di sesi pamungkasnya, sesi ke-12 dari total 12 sesi. Oh gitu ya, oke. Oke, terima kasih banyak Kang Ono kalau gitu. Semoga sehat selalu dan selalu beraktivitas kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, gimana nih Bapak Ibu, udah ini ya? Jadi kebuka ya bahwa bisa memanfaatkan sesuatu yang dari internet yang harusnya pakai jaringan tapi tidak pakai jaringan gitu, mulai dari konsep internet jadi intranet dan berbagai metode pembelajaran lainnya tadi gitu. Dan sebenarnya mudah sekali mencarinya ya. Tinggal effort dari tiap diri kita masing-masing aja untuk mencari itu. Nah sekarang kita lanjut ke Mbak Widuri. Selamat pagi.